Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-9. Kita membahas mengenai kekristenan dan media sosial, dan itu mengacu pada buku Hidup yang Bermakna sebagai bahan ajar yang kita gunakan ya. Tepatnya lebih spesifiknya pada bab yang ke-7 ya. Jadi kita sudah sampai pada pertemuan ke-9 ini, dan setelah kuliah ini nanti saudara bisa mengisi presensi ya yang tersedia juga di e-learning, dan kemudian mengerjakan kuis yang ke-9 ya. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, Bapak berharap kalian terus mengikuti dengan baik, dan terima kasih sudah mengerjakan kuis dan juga menghadiri perkuliahan dengan konsisten ya. Untuk pertemuan 7, Bapak mengingatkan kembali agar jangan lupa untuk menulis esai reflektif di forum UTS 2026 ya. Tulis 250 kata esai saudara ya, sesuai instruksi yang diberikan. Lalu kemudian berikanlah tanggapan kepada postingan temannya sebanyak 100 sampai 150 kata ya. Baik itu terkait dengan e-learning ya, informasi-informasi yang saudara dapat akses di e-learning. Sekarang kita akan membahas materi mengenai kekristenan dan media sosial ya. Baik, Bapak akan tampilkan slide-nya agar saudara bisa mengikuti dengan baik ya. Ya, Bapak akan tampilkan, nanti mohon konfirmasinya ya, apakah sudah tampil atau belum ya. Baik, mohon konfirmasinya. Masih belum nampak, Pak. Belum ya. Iya, Pak, masih loading. Ya, bagaimana dengan sekarang? Belum, Pak. Sudah, Belum juga. sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Baik. Baik, terima kasih konfirmasinya ya. Baik, sekarang kita masuk pada materi kita di minggu yang ke-9, yaitu kekristenan dan media sosial, mengacu pada bab 7 daripada buku Hidup yang Bermakna sebagai bahan ajar yang kita gunakan, yang Bapak tulis ya dan terbitkan ya. Saudara dapat mengakses e-book tersebut pada e-learning sebagaimana yang sering Bapak sampaikan sudah ya. Bagaimana orang Kristen dipanggil untuk hidup bersaksi dan memuliakan Tuhan di ruang digital dengan hikmat, disiplin, dan kasih. Itulah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Saudara, zaman berubah ya, berkembang seiring juga dengan berkembangnya teknologi. Cara orang berkomunikasi, berinteraksi menjadi berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu ya. Bapak tidak menggunakan media sosial ketika seusia kalian ya, sekitar 20 sampai 30 tahun yang lalu belum ada media sosial seperti sekarang ini. Tetapi sekarang ini sebaliknya, komunikasi, interaksi banyak menggunakan media sosial. Dengan kata lain, selain bertemu secara langsung, banyak interaksi dan komunikasi yang dilakukan di media sosial, sehingga pembahasan mengenai media sosial ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat diperlukan. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, dan bagaimana menggunakannya dengan hikmat, disiplin, dan kasih, itulah yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Ya, kita lanjutkan. Media sosial lebih dari sekedar alat ya. Jadi media sosial itu lebih dari sekedar alat. Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Bagi orang Kristen, platform ini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan ruang pelayanan dan kesaksian. Jadi apa saja, berbagai hal ada di media sosial, termasuk juga
menjadi ruang pelayanan dan kesaksian ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, seperti yang Bapak katakan, media sosial menjadi sesuatu area, sesuatu arena, sesuatu wilayah di mana orang-orang berinteraksi dan berkomunikasi. Kalau dulu di dalam dunia yang lebih real, tidak menggunakan screen, tidak menggunakan media sosial seperti layar komputer dan juga handphone, ya smartphone dan lain sebagainya. Sekarang orang sudah menggunakannya, ya. Nah, karena itu maka uh, kita mempelajarinya hari ini dengan lebih detail, lebih spesifik, terkait juga bagaimana sikap kita, bagaimana pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, komunikasi yang kita lakukan, ya pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan di media sosial. Jadi ayat Matius 5 ayat 13 sampai 16 juga dapat berimplikasi bagaimana kita menjadi terang dunia di media sosial ya, seperti itu. Bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia di media sosial ya. 4 tantangan utama media sosial ya. Ada 4 tantangannya ya, saudara-saudara. Jadi ada 4 tantangan media sosial. Pertama, kecanduan dan distraksi ya. Kecanduan dan distraksi. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kecanduannya itu mempunyai sedikit kemiripan dengan kecanduan. Bapak tidak tahu, itu hanya mungkin sebuah pendapat ya. Kecanduan narkoba ataupun pornografi, bahkan ada yang mengatakan seperti itu, karena ada pada wilayah otak depannya itu ya, jadi ada semacam kesenangan ya, semacam ada kesukaan tersendiri ya, seperti itu ya. Benar atau tidak pendapat itu ataupun pemikiran itu ya, mungkin perlu diuji ya. Mengapa disebut kecanduan dan distraksi? Karena dia menguras waktu, ya, menguras waktu. Sedikit-sedikit lihat layar, sedikit-sedikit lihat layar. Menguras waktu, bahkan doa dan persekutuan, itu menurut Renke pada tahun 2017 ya. Menurut Renke, seorang penulis, dia mengatakan bahwa tantangan media sosial adalah menguras waktu doa dan persekutuan. Mungkin saja sebagai contoh, misalnya orang saking candunya, mungkin saja ketika beribadah melihat kepada media sosial, melihat pada layar handphone, layar tab ataupun komputer seperti itu ya, dan kurang memperhatikan pada khotbah ataupun ketika berfellowship, kurang begitu konsentrasi, kurang begitu fokus pada interaksi dan komunikasi yang sedang berlangsung. Kemudian apalagi tantangan utamanya selain kecanduan dan distraksi adalah pencarian validasi. Pencarian validasi ini semacam pencarian pengakuan seperti itu ya. Seperti like, followers, menggantikan identitas di dalam Kristus, yaitu menurut Keller pada tahun 2012 ya. Jadi orang-orang senang ya mendapat like, follower, bertambahnya follower dan subscriber dan semacamnya ya. Itu seolah-olah menjadi semacam suatu pengakuan ya. Kemudian apalagi hoax dan ujaran kebencian ya. Dengan adanya media sosial maka hoax juga lebih mudah untuk tersebar ya, ujaran kebencian, caci maki, bagaimana saling merespon atau bereaksi dengan kata-kata yang sinis, yang tajam ya, yang menjatuhkan dan lain sebagainya. Menyebarkan kebohongan dan perpecahan ya, provokasi dan lain sebagainya, itu bisa dengan sangat mudah sekali untuk tersebar dengan adanya media sosial dan bagaimana setiap hari orang terakses dengan media sosial tersebut. Kemudian apalagi menggeser fokus. Jadi tantangannya tadi yang pertama kecanduan, kedua pencarian validasi, ketiga hoax,
ya. Yang keempat, menggeser fokus audiens digital, menggantikan Tuhan sebagai pusat perhatian, ya, karena mungkin sangat menariknya, ya, sangat atraktifnya, sehingga fokus kepada Tuhan bisa saja bergeser, ya, dari yang tadinya memikirkan Tuhan, ya, merenungkan doa, mendengar khotbah, berfellowship, bisa saja menjadi tergantikan dengan daya tarik dan daya magnet daripada uh, media sosial, ya, ataupun um, layar handphone, ya, ataupun layar tab ataupun komputer, ya. Alat netral, nilai ditentukan pengguna. Mungkin pertanyaannya, kalau begitu apakah salah menggunakan handphone? Apakah salah menggunakan media sosial, ya? Jawabannya adalah tidak, karena itu adalah netral. Jadi nilainya itu ditentukan oleh kita sebagai pengguna. Media sosial bersifat netral, nilainya ditentukan oleh bagaimana kita menggunakannya. Tiga pondasi Alkitabiah ini menjadi panduan utama, yaitu apa? 1 Korintus 10 ayat 31. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita menggunakan handphone kita, menggunakan media sosial untuk memuliakan Allah, maka itu akan positif, maka itu akan berguna, maka itu akan berdampak baik. Tapi kalau tidak, maka jawabannya tidak berdampak baik juga, ya. Filipi 4 ayat 8, konten haruslah benar, mulia, dan membangun, ya. Berdasarkan Filipi 4 ayat 8, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi. Efesus 4 ayat 29, biarlah setiap perkataan membangun orang lain. Ya, jadi kalau ini yang kita gunakan, kalau ini yang menjadi acuannya ketika kita menggunakan smartphone kita, ketika kita menggunakan aplikasi, menggunakan media sosial, maka alat yang kita gunakan, media sosial yang kita gunakan menjadi bernilai positif, ya, menjadi berguna, ya. 1 Korintus 10 ayat 31, semua untuk kemuliaan Allah. Filipi 4 ayat 8, konten yang benar, mulia, dan membangun. Efesus 4 ayat 29, berkata untuk membangun, bukan merusak. Jadi sekali lagi, bahwa media sosial itu pada dasarnya netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya, ya. Seperti pisau, ya. Pisau kalau digunakan untuk kejahatan, maka dia menjadi negatif, ya, nilai ataupun dampaknya, ya. Tapi kalau kita gunakan misalnya untuk memasak dan lain sebagainya, memotong rumput, ya, itu menjadi positif, ya. Setiap posting adalah tindakan spiritual, ya. Setiap posting adalah tindakan spiritual. Media sosial adalah bagian dari perjalanan iman, bukan pengalihnya. Ya, itu kata Willard, ya. Pengendalian diri dalam komunikasi adalah disiplin rohani, itu menurut Foster, ya. Jadi perlu kedewasaan di dalam memposting, ya. Perlu kedewasaan kita di dalam memposting. Apa tujuannya, apa dampak, apa manfaatnya jika kita memposting itu, ya. Apa dampaknya bagi orang lain, apa dampaknya bagi kita. Maka kita perlu mempunyai kedewasaan rohani, perlu mempunyai pengendalian diri, ya. Perlu untuk bertumbuh lebih baik seiring waktu, sehingga penggunaan media sosialnya juga akan semakin baik, ya. Kemudian bersaksilah dengan lemah lembut, ya, bersaksi dengan lemah lembut. 1 Petrus 3 ayat 15, siap sedia memberi pertanggungjawaban dengan lemah lembut, relevan bagi dunia, namun setia pada Injil, ya. Itu menurut New Begin, ya. Mengacu pada 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi setiap postingan itu harus kita melihat sebagai satu tindakan, satu aksi, satu action yang spiritual, ya. Harus bisa membangun, berdampak, dan bukan sebaliknya.
Membangun jembatan, 2 Korintus 5 ayat 20, jembatan relasi maksudnya ini ya. Kita adalah duta Kristus, setiap interaksi digital adalah kesempatan menampilkan karakternya dan membagikan pengharapan. Ya, jadi setiap postingan itu harus dapat menjadi suatu tindakan spiritual, bukan sebaliknya menjadi tindakan yang duniawi, yang negatif, yang destruktif, ya, yang merugikan dan lain sebagainya. 4 risiko nyata yang harus diwaspadai. Pertama, identitas digital menggantikan identitas dalam Kristus. Ini harus kita antisipasi ya, risiko-risiko ini. Ya, profil dan likes menjadi ukuran nilai diri. Seharusnya tidak demikian ya. Profil dan likes bukanlah ukuran nilai diri kita. Kita berharga di mata Allah, tidak tergantung pada profil dan likes yang ada di media sosial kita ya. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah murid Kristus, kita adalah orang yang sudah ditebus dengan pengorbanan yang begitu mahal. Jadi nilai diri kita itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan, dan hendaknya jangan digantikan dengan profil dan likes ya yang ada di media sosial. Resiko yang kedua, relasi nyata tergantikan relasi digital. Koneksi virtual terasa cukup namun tidak menggantikan persekutuan sejati ya. Jadi tidak cukup saudara hanya dengan media sosial, kita perlu bertemu ya. Kita perlu untuk mempunyai fellowship yang yang lebih nyata, dalam artian bertemu seperti itu ya. Memang ada plus minus menggunakan teknologi. Untuk yang sangat jauh itu sangat bagus, namun juga tetap diperlukan untuk pertemuan secara langsung ya, seperti itu ya. Kemudian tekanan mengikuti tren dunia. Kolose 2 ayat 8, jangan tertawan oleh filosofi kosong zaman ini ya. Jadi ada tekanan tentunya ya dengan adanya tren dunia yang menggunakan media sosial. Ada pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan dunia melalui media sosial tentunya menjadi suatu tekanan tersendiri ya. Sebagai contoh misalnya kalau ada katakanlah subscriber ataupun follower itu sudah menjadi semacam ukuran keberhasilan seseorang dalam kehidupan sosialnya. Kemudian juga bagaimana tampilan-tampilan di dalam Instagram misalnya, TikTok dan lain sebagainya yang cenderung mungkin memberikan satu display exposure yang ya mungkin mewah dan lain sebagainya, mungkin menjadi satu tekanan tersendiri ya, seperti itu ya. Jadi janganlah kita tertawan ya dengan hal-hal semacam itu ya. Janganlah kita tertekan dengan tren-tren dunia, tetapi kita harus bisa memandang, menyikapinya dengan benar ya, sesuai dengan kebenaran dan kehendak Allah. Yang keempat ya, menjadi risiko nyata yang harus diwaspadai selain tadi identitas yang digantikan, kemudian relasi nyata yang tergantikan, tekanan mengikuti tren dunia, dan kemudian kehilangan fokus. Waktu yang seharusnya untuk Tuhan habis untuk scrolling tanpa tujuan. Saya tidak merekomendasi saudara-saudara untuk melihat media sosial di pagi hari ya, sebelum bersaat teduh, sebelum berdoa. Saya tidak merekomendasi itu ya. Bangun pagi, berdoalah, bangun pagi, bacalah firman Tuhan. Kalaupun mau melihat kepada media sosial, pastikan bahwa yang dilihat itu bukan caption ya, tapi lebih kepada mungkin kalau ada khotbah-khotbah dari pembicara yang membantu saudara, mungkin bisa ya. Seperti itu, jangan langsung kita scrolling, langsung interaksi.
itu bisa dilakukan mungkin setelah bersaat teduh ya, seperti itu. Jangan kehilangan fokus ya. Jangan semua waktu kita untuk melakukan hal seperti itu, harus bisa tegas dan juga harus bisa mempunyai prioritas ya, harus punya penguasaan diri seperti itu ya. 4 kebiasaan rohani di ruang digital. Ini ada 4 kebiasaannya ya. Kebiasaan yang pertama, doalah sebelum membuka media sosial ya. Ini tentunya jarang sekali dilakukan. Tetapi buat saudara-saudara yang mungkin sudah terlalu berlebihan di dalam menggunakan media sosial, mungkin akan membantu, mungkin ada baiknya ya. Doa sebelum membuka media sosial, memohon hikmat dan tujuan yang benar sebelum berinteraksi. Memang tidak populer, tapi Bapak percaya ini membantu ya, terutama buat orang-orang yang sudah sangat uh, adiktif, sudah sangat uh, tergantung sekali dengan media sosial. Puasa digital berkala, melepaskan diri secara sengaja untuk memulihkan fokus kepada Tuhan ya. Jadi saudara, kalau menggunakan media sosial terlalu banyak juga perlu ya, itu puasa digital ya. Jadi kalau saudara mungkin pergi ke psikolog, mungkin psikolog juga bisa memberikan pandangan terkait dengan apa dampak daripada penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan ya, termasuk itu validasi, termasuk itu mungkin konsentrasi barangkali ya, mungkin bisa untuk memeriksanya ya. Bapak mengatakan psikolog tidak berarti harus selalu persoalan kegilaan ya, tetapi sedikit banyak mungkin berpengaruh pada kesehatan ya, konsentrasi ataupun juga mungkin secara emosional ya. Jadi sehingga perlu puasa digital ya, perlu puasa digital. Orang-orang yang berinteraksi yang sudah berlebihan emosi dan lain sebagainya barangkali itu termasuk juga ya yang memerlukan puasa digital. Evaluasi konten ya, Filipi 4 ayat 8, tanyakan apakah ini benar, mulia dan membangun. Jadi saudara bisa kembali mengevaluasi konten-konten saudara ya, bisa menghapusnya kalau saudara, atau menutup ya kalau memang saudara merasa konten itu tidak membangun ya. Komunitas saling mendukung, akuntabilitas bersama dalam menjaga integritas digital. Jadi perlu juga punya komunitas yang membangun ya, yang bisa saling mengingatkan ya. Yang mungkin bisa bilang postingannya itu nggak bagus, yang barangkali ada kesal dengan orang, lalu bicarakan di media sosial yang ya mungkin tidak membantu. Mungkin alangkah baiknya kalau bisa dibicarakan langsung dengan orang yang saudara bermasalah barangkali, atau bicarakan saja dengan temannya yang mungkin bisa membantu mendengarkan persoalannya, lebih daripada memposting itu di media sosial ya. Itu membuat citra saudara juga menjadi uh, kurang begitu baik di mata banyak orang di media sosial seperti itu. Dari prinsip ke praktek, gunakan dengan tujuan, bangun konten yang membangun dan menginspirasi. Manfaatkan kreativitas, ada reels, ada stories, ada podcast, gunakanlah itu ya dengan tujuan ya, membangun, menginspirasi. Jadikan setiap interaksi sebagai pelayanan. Jadi kita juga harus melihat interaksi itu sebagai pelayanan. Manajemen waktu, batasi screen time dengan jadwal yang jelas ya, jangan anytime, jangan setiap waktu, tapi harus ada batasnya ya. Jamnya tidur, tidurlah, jangan masih bermain-main media sosial lagi. Ya, jamnya saat teduh ya saat teduhlah. Jamnya mendengarkan doa, mendengarkan khotbah ya, jangan scroll-scroll media sosialnya. Prioritaskan hal yang penting dan bernilai kekal ya.
Lakukan digital detox secara berkala, ya. Manajemen waktu itu ya. Kemudian integritas dan otentisitas, jangan mencari validasi dari likes dan followers. Ya kalau orang likes ya puji Tuhan, bersyukur, tapi jangan itu menjadi sesuatu yang begitu penting ya sehingga mengganggu perasaan dan pemikiran saudara ya. Jujur dalam perjalanan iman online dan offline. Jadi bukan hanya di media sosial tapi juga secara offline ya. Jangan posting-posting hal-hal yang sebenarnya tidak tidak saudara miliki atau tidak saudara alami. Misalnya posting di depan mobil orang misalnya ya. Ya itu mobil orang, bukan mobil sendiri misalnya itu ya. Posting jalan-jalan ke Hawaii ya padahal itu menggunakan AI barangkali atau ya barangkali itu editan ya seperti itulah kira-kira maksudnya ya. Makan di restoran mahal ya padahal itu mungkin makanan orang lain ya misalnya seperti itu. Tapi Bapak tidak yakin kalian seperti itu. Ya itu artinya juga perlu jujur ya. Identitasmu adalah Kristus bukan di media sosial. Bapak tadi udah jelaskan tentang identitas tadi ya. Membangun komunitas, gunakan grup untuk diskusi iman yang sehat. Ya, gunakanlah ya grup untuk membangun. Grup WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, grup Instagram mungkin, grup Facebook mungkin, ya, grup Quora mungkin, ya. Saling mendoakan dan berkoordinasi dalam pelayanan nyata, ya. Bapak kira itu jelas. Jadi harus kita gunakan, ya, media sosial itu dengan baik. Dan kita harus bisa menguasai diri, kita harus bisa selektif dalam postingan-postingan kita, ya. Kisah nyata dari lapangan, pelayanan Instagram mahasiswa, ya Bapak sudah tulis di dalam buku. Ya, kalian bisa baca di situ tentang kisah-kisah nyata. Kemudian ada komunitas WhatsApp Alkitab. Kalian juga bisa baca di dalam buku itu lebih jelas, ya. Pelayanan Instagram itu tentang komunitas kampus menggunakan platform untuk berbagi renungan harian, ya, dan menjangkau teman yang belum mengenal Kristus. Komunitas WhatsApp Alkitab, grup kecil yang berkomitmen membaca dan mendiskusikan firman Tuhan setiap hari. Mengatasi kecanduan media sosial, ya, seorang pemuda menerapkan puasa digital dan menemukan kedalaman doa yang selama ini hilang, ya. Menghadapi cyberbullying dengan kasih, respon Kristiani yang penuh kasih dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, ini ada kisah-kisah nyata di lapangan terkait media sosial yang saudara bisa baca di buku Hidup yang Bermakna. Kesimpulan, jadilah terang di dunia digital, ya. Kalau dulu sebelum ada dunia digital seperti ini, mungkin tidak ada pesan seperti ini. Tapi sekarang bukan hanya di dunia non-digital, tapi juga di dunia digital kita menjadi terang. Ya, kasih dalam setiap interaksi. Jadi dalam interaksi itu, marilah kita mengasihi, ya. Marilah kita bersikap yang benar, bersikap kasih terhadap orang lain dalam interaksi kita. Apakah itu di komen-komen kita, ya, respon-respon kita terhadap postingan orang lain, ataupun reaksi orang lain, kita perlu merespon dengan kasih. Kebenaran dengan kelembutan, ya, tetap benar tapi juga dengan lemah lembut, ya, tidak kasar, tidak merugikan, ya, tidak menjatuhkan, tidak negatif, tidak merusak seperti itu, ya. Hikmat dalam setiap kata, ya. Jadi kita perlu berhikmat di dalam kata-kata kita. Apakah ini berguna, apakah ini bermanfaat, apakah ini bisa membantu, dan lain sebagainya harus dipikirkan. Kristus sebagai pusat segalanya, ya. Inilah yang menjadi kesimpulan pada pelajaran kita tentang kekristenan dan
media sosial. Matius 5 ayat 16, biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya, kalau ketika Yesus berbicara ini ya dalam kitab Injil, ya waktu itu berada di Galilea, ya ketika itu berkhotbah di bukit, ya sekarang kita juga dapat menerapkannya di dunia digital, ya. Jadi pesan Tuhan itu masih relevan sampai sekarang di dalam kehidupan kita, ya, agar kita tetap mengasihi, benar, berhikmat, dan menjadikan Kristus sebagai pusat dalam setiap interaksi dan komunikasi kita, ya. Jadi itu yang kira-kira Bapak bisa sampaikan dalam materi kita di minggu yang ke-9, yang mengacu pada bab 7 kekristenan dan media sosial. Demikian yang Bapak bisa bagikan. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis, ya, dan juga esai reflektif pada minggu yang ke-7, ya. Minggu depan sekali lagi Bapak akan kembali untuk Bapak akan mengupdate, ya, mengenai kelompoknya untuk tugas yang di akhir semester, yaitu tugas paper, ya, dan juga video presentasi, ya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak. Shalom, Pak.